semua dilakukan lewat handphone lah istilahnya. The moment that they reach Bali, the driver is already there. Coba. Oh iya benar. Kondisi lalu lintas seperti ini setia menemani pagi dan sore warga ibu kota di hari-hari produktifnya. Padat, bising, bercampur polusi yang tak kunjung usai. Bagaimana tidak, pertumbuhan kendaraan roda 4 mencapai 8% per tahun. Belum lagi kendaraan roda 2 yang bertambah hingga 12% per tahun. Kehadiran transportasi massal, bahkan platform sewa transportasi online seperti Gojek dan Grab ternyata tak cukup efektif mengakomodir kebutuhan mobilisasi yang tinggi warga DKI. Setidaknya itu yang dirasakan Joshua. Kalau aku pergi meeting tuh aku nggak cuma meeting satu tempat, aku perlu ke beberapa tempat. Dan kalau misalnya aku pakai taksi atau taksi online gitu kan jadinya harus sewa terus-terusan tuh. Kalau ini aku punya flexibility di mana aku bisa akses kapan aja ke mobil aku udah kayak mobil sendiri dah. Ya, Joshua memang tak menggunakan kendaraan umum, namun ia juga tak membawa kendaraannya sendiri. Mobil ini ia dapatkan dari sebuah aplikasi sewa mobil online bernama Hipcar. Terinspirasi dari layanan serupa di Amerika Serikat bernama Zipcar, sejak 2015 Leo Tanadi membangun Hipcar, perusahaan rintisan di bidang transportasi yang menjamin ketersediaan mobil tanpa supir, tanpa perlu reservasi jauh sebelumnya, dan tanpa aturan jam sewa tertentu. Industrinya rental mobil itu lebih supply ke corporate gitu. Jadi biasanya konsumen mau sewa mobil itu nggak segampang itu. Biasanya itu mesti booking dari jauh-jauh hari dan availability mobilnya itu belum ada pasti gitu. Mobil dapat apa. Biasa sewanya minimum sehari 24 jam. Kita itu juga bisa sewa cuman hanya per jam gitu. Dan jadi on demand aja. Mendesain proses reservasi via aplikasi, Hipcar mengklaim semua proses dilakukan tanpa perlu bertemu siapapun. Dengan bantuan peta di aplikasi, pengguna cukup datang ke titik pengambilan dan membawa mobil sewa seolah hanya mengambil mobil pribadinya sendiri yang terparkir di suatu area. Tertarik untuk mengenal kemudahan sewa mobil melalui aplikasi Hipcar, saya pun menemui Abimanyu Dharma, software engineer Hipcar. Mencari stasiun yang terdekat dengan kita, itu kita bisa tombol Find Your Station. Langsung klik aja stationnya. Nah, di station ini nanti akan terlihat mobil mana yang available. Nah, kemudian tinggal masuk aja dan kemudian bisa cek di sini misalnya terkait dengan kan sekarang tuh Jakarta ganjil genap tuh. Nah, butuh ganjil atau butuh genap, nah itu bisa dilihat propertinya. Itu juga diperlihatkan per 24 jamnya berapa atau per jamnya berapa. Kita juga ada namanya advance book, cuma maksimal advance booknya adalah 1 hari kerja. Terus kemudian tinggal rem aja. Nah, ketika rem ditanya konfirmasi. Dan setelah dikonfirmasi, nah, dia akan ke reservasi aktif. Banyak kan yang paling sering sewa mobil kita, banyak kan anak-anak kuliahan gitu. Mungkin salah satu alasan yang paling utama karena mereka memang lebih terbiasa sama teknologi ya, itu satu. Kedua, mereka memang mungkin belum mampu beli mobil atau belum dananya belum tersedia. Jadi tapi mereka butuh mobil. Semua dilakukan lewat handphone lah istilahnya. Nah jadi dari secara privacy juga lebih enak, dari secara kecepatan juga nggak perlu urusan sama orang, dari sisi pembayaran juga lebih murah karena kita nggak ada supir lah bisa dibilang gitu. Transportasi menjadi sendi utama jika berbicara soal mobilisasi berujung produktivitas. Tak heran sektor ini pun banyak dilirik sebagai ladang bisnis yang menggiurkan, khususnya bagi perusahaan berbasis teknologi. Seperti startup asal India, Rev, yang menawarkan jasa penyewaan mobil lepas kunci.
baru saja menerima pendanaan seri B dari perusahaan otomotif terbesar Korea Selatan, Hyundai, sebesar 14,2 juta dolar Amerika. Atau Getaround asal Amerika Serikat yang meraih dana segar dari SoftBank hingga 300 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini menjadi motivasi bagi perusahaan rintisan lokal bernama Hipcar. Sejumlah teknologi pun dibenamkan, mulai dari kecerdasan buatan untuk mendeteksi sang peminjam hingga GPS untuk mengetahui lokasi mobil yang dipinjam secara real-time. Tak ketinggalan, teknologi mereka juga memungkinkan komunikasi dengan mobil yang disewakan. Sang software engineer Abimanyu menunjukkannya langsung pada saya. Pertama kan check-in, kita tinggal tombol check-in aja. Nah, kemudian dia minta selfie. Oke, lalu akan muncul damage report. Apa tuh maksudnya? Damage report tuh kita cek dulu tuh kondisi mobil secara eksteriornya. Di-submit, kemudian nanti kita bisa masuk ke mobilnya. Nah, Wah, ada suaranya tadi ya? nah nanti biasanya mobil langsung kebuka. Biasanya pasti ada kunci, kemudian ada STNK, ada kartu bensin. Oke. Tinggal pakai aja deh. Ketika udah hidup, kita udah tahu tuh semua statusnya. Tahu ya dari sini nih, dari laptop ini. Kita ada command centernya. Ini belum kunci nih kan, ke central lock-nya unlock nih. Nah kalau misalnya mau di lock, tuh bisa? Bisa. Oh. Kita bisa matiin mesinnya. Tuh gimana cara matiin mesinnya? Nah, matiin mesinnya tuh tinggal di lock engine ini. Oke, ya bener ya. Langsung mati. Nah, ketika sudah di lock engine kayak gini, dia tidak bisa starter lagi. Coba. Oh iya benar. Berkat inovasinya, Hipcar telah diunduh lebih dari 20.000 kali di App Store dan 83.000 di Android. Menyediakan 40 titik pengambilan mobil yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Bali, dengan rata-rata trip berdurasi minimal 2 hingga 3 jam hingga lebih dari 24 jam dengan tarif maksimal Rp450.000 dengan model bisnis persentase setiap transaksi. Kedepan itu kita sebenarnya mau ke motor juga ya. Jadi kita itu mau jadi mobilitas yang komplit, bukan hanya mobil tapi motor. Mungkin aja ke depan bisa kita explore skuter lagi, ya kan, atau bicycle elektrik. Satu lagi perusahaan rintisan yang fokus menyediakan sewa mobil dengan bantuan teknologi adalah Automo. Berbeda dengan Hipcar, Automo fokus pada wisatawan asing ketika berlibur. Dikembangkan oleh Charles Lin, Automo fokus membantu para wisatawan asing yang ingin berwisata ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan pribadi dan mengincar pengguna mobil mewah. And what I wanted to do was to make it easier for everyone to be able to find drivers, so that the moment that they reach Bali, the driver is already there waiting to pick you up, instead of going through, finding taxi, queuing up. Memulai bisnis rintisan di negeri asalnya Singapura, Charles mencoba peruntungannya ke tanah air. Percaya diri tanpa aplikasi, laman web automo.asia menjadi platform yang dipilih untuk melayani para penggunanya yang ingin menyewa transportasi dengan berbagai pilihan jenis kendaraan sesuai kebutuhan, baik dengan supir atau lepas kunci. You can just choose your destination. So, for example, Bali. Choose which dates you want to go. How long? Yeah, how long. Okay. From which dates to which dates. And then all you do is search. So it's going to show you with our options here in Bali. We have a wide range of options. So from SUVs to vans to scooters and even supercars. If you want to rent a family car, just click it and just click book now. The time, just whenever you want it to be delivered or whenever you want to pick it up. Oh, okay. You can set the time there and also the number of hours you're planning to use it, and just click book now. Oh, okay. Yep. What is the planned date of your leaving the Schengen area? 24th of October. Inilah yang akan menyapa Anda ketika bepergian ke Eropa di masa mendatang. Di layar komputer, sebuah avatar akan menanyakan sejumlah pertanyaan yang biasa diajukan petugas imigrasi. Namun, jangan coba-coba berbohong, karena iBorder Control klaim mampu mendeteksi apakah seseorang tengah jujur atau tidak soal maksud kedatangannya ke sebuah wilayah. Each one will be analysed by our automated deception detection system.